Kalau pertama kali ke gym, rasanya kayak masuk dunia lain ya. Orang-orang ngomongin set, rep, HIIT, DOMS, dan kita cuma bisa senyum-senyum padahal lu bingung. Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Video ini akan jadi panduan simpel tapi ilmiah, biar kamu bisa ngerti bahasa gym dan makin percaya diri waktu latihan. Ada yang bilang, berapa rep maxmu? Ada yang ngomong, ayo HIIT dulu biar keringetan. Atau temanmu bilang lagi fase bulking. Buat pemula, semua kata itu terdengar seperti bahasa asing. Nah, kalau kamu ingin serius berolahraga, memahami istilah gym itu wajib. Kenapa? Karena setiap istilah punya arti penting. Bukan sekedar gaya bicara, tapi berhubungan langsung dengan cara tubuhmu beradaptasi, membakar lemak, membentuk otot, sampai mencegah cedera. Di video ini, kita akan kupas tuntas 10 istilah paling sering dipakai di dunia fitness. Jadi setelah nonton, kamu bukan cuma ngerti teorinya, tapi juga bisa mempraktikannya dengan lebih efektif. Mari kita mulai. Memahami istilah gym bukan cuma soal gaya atau biar terlihat keren di depan teman. Ini soal keselamatan, efektivitas, dan hasil. Dengan tahu arti setiap istilah, kamu bisa menghindari cedera, memilih program yang tepat, dan pastinya mempercepat progres tubuhmu. Jadi, mari kita mulai membongkar satu persatu istilah paling penting yang wajib kamu kuasai sebelum serius menekuni fitness. Pertama, mari mulai dari istilah paling dasar, rep dan set. Rep adalah singkatan dari repetisi, yaitu 1 kali gerakan penuh. Kalau kamu push up sekali, itu 1 rep. Nah, kumpulan beberapa rep disebut set. Misalnya, kamu push up 12 kali, istirahat sebentar, lalu ulangi lagi. Itu berarti 3 set kali 12 rep. Memahami rep dan set penting agar program latihanmu terukur, bukan asal capek. Selanjutnya ada rep max, biasanya ditulis 1 RM, 5 RM, dan seterusnya. Ini adalah jumlah maksimal repetisi yang bisa kamu lakukan dengan beban tertentu. Misalnya, kalau kamu hanya sanggup angkat barbel 50 kilo sekali saja, itu 1 RM. Ilmuwan fitness menggunakan 1 RM untuk menentukan intensitas latihan. Jadi, ketika program menuliskan 70% dari 1 RM, kamu tahu beban yang harus dipakai. Selanjutnya, ada core training. Banyak orang salah paham, mengira core itu hanya perut six-pack. Padahal core mencakup seluruh otot di sekitar perut, pinggul, dan punggung bawah. Core adalah pusat stabilitas tubuh. Tanpa core yang kuat, angkat beban jadi rawan cedera. Bahkan postur tubuhmu bisa bermasalah. Jadi, jangan remehkan plank atau sit-up, karena mereka melatih fondasi utama tubuhmu. HIIT adalah kombinasi latihan intensitas tinggi dengan istirahat singkat. Misalnya, sprint 30 detik, lalu jalan 30 detik. Ulangi beberapa kali. Secara ilmiah, HIIT terbukti membakar kalori lebih banyak dalam waktu singkat, meningkatkan kesehatan jantung, dan mempercepat metabolisme. Cocok buat kamu yang sibuk, tapi ingin hasil maksimal. Sekarang, mari kenalan dengan alat-alat dasar. Dumbbell adalah beban kecil yang dipegang 1 tangan. Barbel itu batang panjang dengan beban di kedua ujung. Kettlebell berbentuk bola besi dengan pegangan di atas. Masing-masing punya fungsi unik. Dumbbell bagus untuk isolasi otot. Barbel cocok untuk kekuatan maksimal, dan kettlebell sering dipakai untuk gerakan dinamis seperti swing. Memilih alat yang tepat akan sangat berpengaruh pada hasil latihanmu. 6. Toning. Banyak orang, terutama pemula, berkata, "Saya ingin toning, bukan bikin otot besar." Toning artinya mengencangkan otot agar lebih terlihat jelas. Secara ilmiah, toning bukan berarti ototmu berbeda dengan orang yang membesar. Yang membedakan adalah kadar lemak tubuhmu. Jadi, rahasia toning adalah kombinasi latihan kekuatan plus menjaga pola makan agar lemak tubuh rendah. 7. Kardio. Kardio singkatan dari cardiovascular training. Ini melatih jantung dan paru-paru, seperti lari, bersepeda, atau berenang. Ilmu di balik kardio jelas. Ia meningkatkan kapasitas oksigen, memperkuat jantung, dan membantu membakar lemak. Idealnya, kardio digabungkan dengan latihan beban supaya hasil lebih seimbang, kuat, sekaligus sehat. 8. Spotting. Pernah lihat orang di gym membantu temannya angkat barbel berat? Itu namanya spotting.
Tugas spotter adalah menjaga agar beban tetap aman jika kamu sudah kehabisan tenaga. Spotting sangat penting, terutama saat latihan berat seperti bench press. Dengan spotter, kamu bisa mendorong batas kemampuan tanpa takut cedera. 9. Bulking. Dalam dunia fitness, ada dua fase populer, bulking dan cutting. Bulking artinya fase menaikkan massa otot dengan makan kalori lebih banyak daripada yang dibakar. Tapi ingat, bulking bukan berarti makan sembarangan. Harus tetap fokus pada makanan bergizi agar kenaikan berat badan didominasi otot, bukan lemak. 10. DOMS atau Delayed Onset Muscle Soreness. Terakhir, istilah yang pasti pernah kamu rasakan. DOMS, ini adalah rasa nyeri otot yang muncul 24 hingga 72 jam setelah latihan. DOMS terjadi karena otot mengalami mikrotir kecil yang kemudian diperbaiki oleh tubuh. Proses inilah yang membuat ototmu tumbuh lebih kuat. Jadi, kalau habis latihan terasa pegal, jangan panik. Itu tanda tubuhmu sedang beradaptasi. Sekarang setelah kamu paham istilah-istilah dasar gym, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana saya bisa memulainya dengan benar? Tenang, berikut beberapa tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan. Pertama, jangan asal ikut-ikutan. Setiap tubuh punya kebutuhan dan kemampuan berbeda. Pahami dulu program latihanmu dan sesuaikan dengan levelmu. Kedua, mulai dari beban ringan dan teknik yang benar. Jangan buru-buru angkat berat hanya demi terlihat kuat. Ingat, teknik yang salah bisa menyebabkan cedera serius. Ketiga, catat progresmu. Misalnya berapa set, berapa rep, dan berapa beban yang dipakai setiap minggu. Catatan ini membantu kamu melihat perkembangan nyata dan tetap termotivasi. Keempat, gabungkan latihan beban dengan kardio. Jangan hanya fokus pada satu sisi. Keseimbangan antara kekuatan dan daya tahan akan membuat tubuhmu jauh lebih sehat. Kelima, gunakan spotter atau partner latihan saat mencoba beban berat. Bukan hanya untuk keamanan, tapi juga bisa jadi motivasi tambahan ketika kamu hampir menyerah. Dan yang terakhir, istirahat cukup serta atur nutrisi. Ingat, otot tidak tumbuh saat kamu latihan, tapi saat kamu beristirahat. Jadi, tidur dan pola makan adalah bagian dari program fitnessmu. Jadi, sekarang kamu sudah lebih paham tentang bahasa gym. Dari rep, set, HIIT, sampai DOMS. Ingat, fitness bukan sekedar angkat beban, tapi juga tentang ilmu dan kesadaran. Dengan memahami istilah-istilah ini, setiap latihanmu jadi lebih aman, lebih efektif, dan tentu saja lebih bermakna. Kalau ada istilah yang masih sering bikin kamu bingung, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi topik video berikutnya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.